Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa kajian Ramadan rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga detik ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah siam Ramadan dalam kondisi masih fit, sehat dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berisalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada kita semuanya selaku penerus risalah dan perjuangan beliau. Para pemirsa kajian Ramadan rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang syarat makbulnya amal ibadah yang kita lakukan. Tentunya wajib bagi kita untuk mengetahuinya bahwa ibadah seorang muslim tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tegak dua syarat pokok di dalamnya. Yang pertama adalah niat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehendak seorang hamba dalam segala amal ibadahnya. Niat harus ikhlas karena Allah semata, baik berbentuk perkataan, perbuatan yang zahir maupun batin, yaitu untuk mencari ridha Allah semata. Tidak ada harapan, pujian, sanjungan dan balasan materi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia melakukan amal saleh, amal yang baik. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dan dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, yaitu agama yang benar. Dan orang yang tidak bisa digoda oleh iblis adalah orang yang ikhlas dalam beribadah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima awaitani. Iblis berkata, wahai Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku adalah sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini. Wala uqwiyannahum ajma'in, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis, yang ikhlas dalam beribadah di antara mereka. Para pemirsa kajian Ramadan rahimakumullah, artinya amalan ibadah akan diterima manakala kita ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian syarat yang kedua adalah ibadah tersebut sesuai tuntunan syariat yang Allah kehendaki, yaitu mengikuti cara ibadah Nabi Muhammad SAW. Tidak menyelisih tuntunan manusia pilihan ini. Ibadah tersebut bukan hasil kreasi yang diadakan oleh orang, baik bentuknya, tata caranya, waktunya, tempatnya, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan yang tidak kami perintahkan, maka ia akan tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa kajian Ramadan rahimakumullah, Ibnu Katsir rahimakumullah menjelaskan dalam tafsirnya tentang surat Al-Kahfi ayat 110 ini, bahwa rukun amal yang diterima yaitu haruslah amal itu ikhlas untuk Allah dan benar sesuai syariat Rasulullah SAW. Keduanya merupakan rukun amal yang diterima, yaitu ikhlas, dan yang kedua adalah benar. Para pemirsa kajian Ramadan rahimakumullah, Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in membagi amal hamba menjadi 4 bagian. Dari yang 4 ini hanya 1 yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang 3 tertolak. Amal yang diterima menurut beliau adalah amal yang dikerjakan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara 3 yang tertolak adalah amal yang kehilangan 2 sifat di atas atau salah satunya, yaitu yang pertama, amal yang tertolak tidak ikhlas dan tidak benar, artinya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ikhlas tetapi tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tetapi dia melakukannya tidak ikhlas karena Allah SWT. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun Imam Al-Fudail bin Iyad menjelaskan bahwa amal yang diterima adalah amal yang paling ikhlas dan paling benar. Kemudian beliau ditanya tentang maknanya, beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal perbuatan atau ibadah yang kita lakukan ikhlas tetapi tidak benar, maka dia tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Amalan yang kita lakukan itu benar tetapi tidak ikhlas, maka tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban. Sampai amal perbuatan yang kita lakukan itu benar-benar ikhlas dan benar-benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khalis idza kana lillah. Al khalis, orang yang ikhlas itu adalah karena Allah. Was-shawab, yang benar itu adalah idza kana ala sunnah, yaitu berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya amal yang makbul diterima adalah yang dikerjakan secara ikhlas dan sesuai sunnah. Amal itulah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kajian Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata pula bahwa beramal tanpa ikhlas dan tidak mengikuti sunnah laksana musafir yang memenuhi tempat minumnya dengan pasir, sangat memberatkannya dan juga tidak akan memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Inilah tentang syarat makbulnya amal perbuatan atau ibadah yang kita lakukan, yaitu ikhlas karena Allah dan benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.